Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita memasuki materi baru, yaitu tentang cara membuat model matematika. Apa itu model matematika? Silahkan simak video ini sampai selesai. Model matematika itu adalah suatu hasil penerjemahan dari bahasa sehari-hari atau dari masalah kontekstual menjadi bentuk matematika berupa persamaan, pertidaksamaan, atau fungsi. Model matematika yang baik hanya memuat bagian-bagian yang penting dan diperlukan. Jadi pada saat kita melakukan perhitungan, kita hanya melakukan perhitungan pada bagian-bagian yang penting saja. Nah, langkah-langkahnya, yang pertama, kita harus menentukan dulu variabel X dan Y. Kita harus misalkan dulu dari permasalahan tersebut. Yang kedua, kita membuat tabelnya. Dan yang ketiga, kita menentukan apakah pertidaksamaannya itu kurang dari, sama dengan, lebih dari, atau lebih dari sama dengan. Dan yang keempat, kita tentukan, biasanya ini sih opsional ya, untuk X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Contoh, silahkan kalian perhatikan. Misalkan ada sebuah masalah kontekstual. Untuk membuat kue jenis A diperlukan 50 gram mentega dan 60 gram tepung. Sedangkan kue jenis B diperlukan 10 gram mentega dan 20 gram tepung. Bahan yang tersedia adalah 3,5 kg mentega dan 2,2 kg tepung. Nah, model matematika dari permasalahan tersebut adalah, langkah pertama kita lakukan permisalan dulu. Kita harus menentukan variabelnya. Yang mana yang merupakan variabel X dan yang mana yang merupakan variabel Y. Kita lihat dari permasalahannya. Di situ yang dibahas adalah kue jenis A, kue jenis B, ada mentega, ada tepung. Yang mana dong yang mau kita jadikan sebagai variabel? Kalian harus jeli. Ingat, yang dijadikan variabel itu adalah suatu objek yang bisa memiliki nilai jual. Ibaratnya gini, kalau misalnya seorang pedagang kue ingin menjual, kira-kira yang dijualnya itu kue jenis A atau kue jenis B? Maksudnya, kue jenis A dan kue jenis B, atau apakah tepung dan mentega? Oke, jadi yang bisa dijual adalah kue jenis A dan kue jenis B. Jadi yang kita misalkan sebagai variabelnya adalah kue jenis A sebagai X dan kue jenis B sebagai Y. Nah, berarti mentega dan tepungnya itu nanti kita jadikan sebagai permasalahannya. Lihat, untuk membuat kue jenis A itu diperlukan 50 gram mentega dan 60 gram tepung. Ingat, itu permasalahannya. Nanti akan kita masukkan ke tabelnya. Dan untuk kue jenis B diperlukan 10 gram mentega dan 20 gram tepung. Nah, perhatikan di situ baik-baik untuk jumlah persediaannya. Di situ 3,5 kg itu nanti harus kita samakan menjadi gram juga, harus kita konversi. Jadi 3,5 kg itu bisa dikonversi menjadi 3.500 gram. Nah, ini tadi saya masukkan yang kue jenis A tadi, menteganya 50, taruh di kolom mentega. Kemudian tepungnya 60 gram, taruh di kolom tepung. Dan untuk kue jenis B, 10 gram mentega, kita letakkan di kolom mentega 10 dan 20 gram tepung. Nah, untuk persediaannya tadi sudah saya jelaskan di awal. Di situ harus kita samakan dulu, diubah ke gram. Jadi 3,5 kg kita ubah dulu ke gram. Supaya sama, di situ satuannya sama-sama gram. Karena 3,5 kg itu kita kalikan dengan 1000 supaya jadi gram, jadinya 3.500. Dan 2,2 kg dikalikan 1000 jadinya 2.200 gram.
Nah, sekarang kita tinggal tuliskan model matematikanya. Model matematikanya berarti 50x, karena di situ variabelnya x ya, ditambah dengan 10y, persediaannya 3.500. Nah, bagaimana kita menentukan tandanya? Apakah kurang dari, sama dengan, atau lebih dari, sama dengan? Perhatikan di soalnya, bahan yang tersedia hanya 3,5 kilo. Artinya, mungkin nggak sih kita bikin kuenya melebihi persediaan 3,5 kilo? Nggak boleh lebih kan? Kalau dia tidak boleh melebihi, artinya tandanya adalah kurang dari, sama dengan. Karena yang tersedia hanya 3,5 kilo, berarti tidak mungkin kita menggunakan bahan melebihi 3,5 kilo. Gitu cara menentukan tandanya. Itu yang untuk mentega tadi, ini pertidaksamaannya. Nah, kalau kita sederhanakan, itu masing-masing bisa dibagi 10 kan ya. 50x dibagi 10 jadinya 5x, 10y dibagi 10 jadinya y, 3.500 bagi 10 350. Nah, untuk pertidaksamaan yang kedua sama kayak tadi juga, 60x ditambah dengan 20y kurang dari, sama dengan 2.200. Nah, di situ karena yang tersedia hanya 2,2 kg, artinya tidak boleh melebihi. Penggunaannya tidak boleh melebihi, artinya tandanya kurang dari, sama dengan. Kalau kita sederhanakan, masing-masing bisa dibagi 20, jadilah 3x plus y kurang dari, sama dengan 110. Nah, apa ini x lebih dari 0, y lebih dari 0? Karena tidak mungkin banyaknya kue jenis A dan kue jenis B itu negatif. Kan nggak mungkin kan? Berapa jumlah kue yang dijual? Negatif 50, nggak mungkin. Maka di situ kita kasih batasan x-nya lebih dari 0, y lebih dari 0. Oke, ini contoh yang kedua. Luas lahan parkir di sebuah tempat hiburan 360 meter persegi. Luas rata-rata sebuah mobil 6 meter persegi. Dan untuk sebuah bus 24 meter persegi. Lahan parkir itu tidak dapat memuat lebih dari 25 kendaraan. Buatlah model matematika dari masalah tersebut. Nah, yang ini cara penyelesaiannya juga sama. Langkahnya kita tentukan dulu variabelnya. Ingat, variabel tadi itu adalah sesuatu yang memiliki nilai jual atau dia berhubungan dengan biaya yang kita keluarkan. Udah jelas dong ya variabelnya. Yang pertama x-nya banyaknya mobil, yang kedua adalah banyaknya bus. Nah, di situ lahan yang digunakan untuk mobil diperlukan 6 meter persegi dan untuk bus 24 meter persegi, sedangkan lahannya disediakan 360. Nah, lahan parkir itu tidak dapat muat lebih dari 25 kendaraan. Jadi untuk mobil kita anggap 1, bus dianggap 1. Kenapa itu harus satu-satu? Karena ada satu jenis kendaraan berupa mobil dan satu jenis kendaraan berupa bus. Tinggal kita buatkan model matematikanya. 6x plus 24y kurang dari, sama dengan 360. X plus y kurang dari, sama dengan 25. Gampang kan? Oke, next. Contoh yang berikutnya. Seorang petani ingin memberikan pupuk pada tanaman padinya. Pupuk yang diberikan harus mengandung sekurang-kurangnya 600 gram fosfor dan 720 gram nitrogen. Pupuk 1 mengandung 30 gram fosfor dan 30 gram nitrogen. Pupuk 2 mengandung 20 gram fosfor dan 40 gram nitrogen. Tentukan model matematikanya. Oke, kita tentukan dulu dong variabelnya apa. Pupuk jenis 1, pupuk jenis 2 kah? Atau fosfor dan nitrogen? Ayo, sekarang ada 2. Iya benar. Yang dimisahkan itu adalah pupuk 1 dan pupuk 2. Karena yang diperlukan petani kan pupuk 1, pupuk 2, sedangkan fosfor dan nitrogen hanya bahan pembentuknya saja. Oke, pupuk 1 diperlukan 30 gram fosfor dan 30 gram nitrogen. Tuh kan salah ngomong. Tinggal kita masukin di kolomnya ya, fosfornya 30, nitrogennya 30.
Nah, pada pupuk jenis 2 diperlukan 20 gram fosfor dan 40 gram nitrogen. Jadi 20-nya di kolom fosfor, 40-nya di kolom nitrogen. Nah, di situ persediaan fosfornya 600 gram. Berarti di persediaan kita tuliskan 600 gram di fosfor dan 720 gram di nitrogen. Tinggal kita buatkan model matematikanya. 30X ditambah 20Y lebih dari sama dengan 600. Kenapa di situ tandanya lebih dari sama dengan? Perhatikan baik-baik. Di situ tadi kalimatnya sekurang-kurangnya. Kalau misalnya dikatakan sekurang-kurangnya 600 gram, artinya tidak boleh kurang dari 600 gram. Karena tidak boleh kurang dari, maka tandanya lebih dari sama dengan. Yang kedua juga sama untuk nitrogen. Untuk nitrogen diperlukan 30 gram. Oh iya, ini kita sederhanakan dulu ya, masing-masing sama-sama dibagi 10. Yang kedua untuk nitrogen ada 30X ditambah 40Y lebih dari sama dengan 720. Dan kalau kita sederhanakan masing-masing dibagi 10, jadi hasilnya 3X plus 4Y lebih dari sama dengan 72. Dan yang pasti X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Karena tidak mungkin jumlah pupuknya negatif. Oke, demikian video pada hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.